sebagai guru mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Timika. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama pada Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Pelita Timika. Saya laksanakan pada kelas 11 tema 2 dengan materi pembelajaran desain dan membuat kemasan produk barang dan jasa. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu Guru. Selamat pagi anak-anakku, silakan duduk. Silakan duduk semua. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Nen. Mana suaranya? Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Nen. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Luar biasa, semua sehat? Sehat. Oke, kita akan mulaikan pelajaran kita di pagi hari ini, yaitu mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, sebelum kita mulaikan pelajaran kita di pagi hari ini, meminta Ketua Kelas Nurul untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya untuk membaca doa menurut pandangan dan kajian masing-masing. Doa dulu. Dan kembali, barulah selesai. Silakan duduk. Ya. Mem akan cek kehadiran kalian satu persatu ya. Yang pertama, Geraldo. Hadir, Men. Oke, hadir ya. Anton. Hadir, Men. Oke. Alsius. Hadir, Baik. Sergio. Men. Alex. Hadir, Men. Somi. Hadir, Men. Alberta. Hadir. Nurul. Hadir. Grace. Apa? Tidak ada info ya? Oke ya. Alpa ya. Ayrton. Hadir. Apa? Alpa. Tidak ada info? Ya. Nasirian. Alfa. Tidak ada info juga? Iya, baik ya. Jadi yang hadir saat ini hanya 8 orang saja, tidak apa-apa. Anak-anakku yang Mem sangat kasihi, hari ini Mem bersyukur ya semua bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Mem percaya dan kita semua percaya bahwa itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi hanya karena kasih Tuhan, hanya karena berkat Tuhan, sehingga semua anak-anakku hari ini dalam keadaan sehat ya. Hanya 3 orang saja yang tidak hadir ya, tidak ada informasi apa-apa. Mem juga berharap semoga juga mereka dalam keadaan sehat-sehat. Dan untuk teman-teman kita yang tidak hadir, Mem berharap untuk pertemuan berikut mereka bisa hadir kembali bersama-sama dengan kalian ya. Oke. Coba kalian periksa di kanan kiri kalian, mungkin ada sampah. Kalau ada sampah tolong dikasih masuk di tempat sampah. Agung itu ada sampah, tolong dimasukkan ke tempat sampah. Anak-anakku, kemarin ya kita belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalian masih ingat tidak pelajaran kita yang kemarin? Masih, Men. Ya. Membuat kemasan dari bahan kertas, yaitu paper bag. Oke, terima kasih Gerald ya. Gerald sudah mengingatkan kita bahwa materi yang kita pelajari kemarin mendesain ya atau menggambar rencana kalian untuk membuat paper bag atau kemasan dari kertas. Membuat kemasan sekarang dari bahan kertas. Bisa begitu? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Jadi kita akan buat sekarang kemasan dari bahan kertas, yaitu paper bag, berdasarkan hasil desain yang kalian buat pada waktu kemarin ya. Jadi materi kita
materi yang sama. Anak-anak mem yang mem sangat kasihi, kemarin yang telah kalian pelajari yaitu mendesain kemasan dari bahan kertas. Mem mau tanya lagi, apakah kalian tahu, apakah kalian masih ingat tujuan kita mendesain kemasan yang kita pelajari kemarin? Ada yang tahu? Nurul? Sebagai identitas atau manajemen satu sekolah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya, dan untuk membuat produk dengan biaya seimbang mungkin dalam penggunaan bahan. Oke, jadi ya terima kasih Nurul ya. Nurul telah mengingatkan kita bahwa tujuan kita mendesain kemarin yaitu supaya kita juga bisa membuat ya paper bag ya pada pertemuan kali ini. Jadi apa yang telah kita desain kemarin itu yang kita akan buat saat ini, yaitu paper bag atau kemasan dari bahan kertas. Sebelum kita membuat kemasan dari bahan kertas atau paper bag ya, terlebih dahulu kita mendesain ya, mendesain supaya apa? Tidak terjadi kegagalan. Itu gunanya pelajaran yang kalian pelajari kemarin. Jadi pertemuan pertama untuk materi kita saat ini, kemarin kan kalian kan kemarin mendesain ya, mendesain untuk membuat paper bag. Nah, gunanya kalian mendesain supaya ketika kalian membuat paper bag di pertemuan saat ini tidak salah atau tidak gagal. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anakku yang memang sangat kasihi, manfaat yang bisa kita dapat pada pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini adalah paper bag atau kemasan yang terbuat dari bahan kertas itu memiliki apa? Bahan dasar yang mudah didaur ulang. Seperti itu ya. Kemudian nilai apa? Mempunyai nilai eksklusif. Kertas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan plastik. Coba ya anak-anakku, kalian lihat mana yang memiliki nilai eksklusif yang lebih baik ketika contoh ada teman kalian kasih hadiah ke kalian ya, atau kasih souvenir. Nah, teman kalian kasih souvenir itu tapi pembungkusnya plastik. Yang satu pembungkusnya plastik, yang teman A kasih souvenir ke kalian pakai pembungkus plastik, dan yang teman B kasih souvenir ke kalian pakai paper bag atau yang tas itu yang dari kertas itu. Kemasan dalam kertas, kemasan dalam bentuk kertas, paper bag. Mana yang kelihatan lebih eksklusif, yang pakai plastika atau yang pakai paper bag? Paper bag lah, dia kelihatan lebih elegan atau eksklusif jika dibandingkan kemasan dalam bentuk plastik, ya kan? Nah, coba kalian perhatikan, kalau produk-produk besar, produk-produk ternama, biasanya itu apa? Pembungkusnya atau kemasannya pakai plastik atau pakai paper bag? Paper bag, ya. Kalau produk-produk yang mahal, biasanya kemasannya dalam bentuk paper bag. Itu menandakan ciri khas, kualitas, atau apa? Nilai eksklusif dari suatu produk. Kemudian paper bag yang kita buat itu juga apa? Dikatakan ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Kenapa? Paper bag yang kita buat dari bahan kertas itu ketika kita sudah tidak pakai lagi itu apa? Mudah untuk didaur ulang. Artinya dia tidak seperti plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa didaur kembali. Oke, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning ya. Mengapa menggunakan model pembelajaran project based learning? Karena pada saat ini kita akan membuat suatu project ya, atau proyek ya, kerja untuk apa? Membuat kemasan dari bahan kertas, yaitu apa? Paper bag ya.
Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran kita siswa mampu membedakan konsep desain kemasan produk barang dan jasa dengan baik. Kemudian, kemarin juga kalian sudah menentukan ya konsep desain kemasan. Jadi kalian sudah tentukan bahwa apa kemarin? Kalian akan membuat kemasan dari bahan kertas yaitu paper bag. Dan yang ketiga, siswa membuat kemasan produk dan jasa dengan Baik. Siswa mampu membuat kemasan produk barang atau jasa dengan baik. Sebentar itu yang akan kalian lakukan. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah siswa mampu mempresentasi dengan baik hasil kemasan produk barang atau jasa yang telah kalian buat. Seperti itu ya. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Kemarin kan yang pertama kalian mendesain kan? Kalian mendesain dulu kemasan dari bahan kertas, dan saat ini kita akan membuat paper bag. Oleh karena itu, Mem akan membacakan ya kompetensi kita pada saat ini. Nah, kompetensi inti kita yaitu yang pertama KI 3 ya. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup. Apa? Lingkup apa? Lingkup kerja produk kreatif dan kewirausahaan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, humaniora dalam konteks pengetahuan, pengembangan potensi diri ya sebagai bagian dari apa? Keluarga, sekolah, dunia kerja, apa? Warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian coba baca bersama-sama KI 4 itu apa? 1, 2, 3. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan produser kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian apa? Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai standar dan kompetensi kerja. Kemudian berikutnya apa coba? Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji sesuai efektif, kreatif dan produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, apalagi komunikatif dan solutif dalam rumah abstrak terkait dengan pengembangan dari pelajaran di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kemudian menunjukkan apa? Keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak main, menjadikan gerak alami dalam apa? Rasa konkret terkait dengan pengembangan diri dari yang dipelajari di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4, menganalisa atau menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang jasa. Kemudian kompetensi dasar yang 4.4 yaitu membuat prototipe dan kemasan produk barang jasa. Nah, indikator pencapaian kompetensi coba lihat semua sini. 3.4.1 membedakan konsep desain kemasan produk barang dan jasa. Kalian telah menentukan kan? Betul atau tidak? Kalian telah menentukan konsep desain ya, produk barang dan jasa. Nah, keterampilan 4.4.1 apa itu? Membuat kemasan produk barang dan jasa. Jadi KKN kita untuk praktek saat ini yaitu berapa? 70. Dan Mem akan nilai
kerja sama kalian. Tapi sebelumnya itu Mem akan nilai apakah kalian bawa alat dan bahan. Alat dan bahan Mem akan nilai, cara kerja kalian juga Mem akan nilai, apakah kerja kalian itu ribut atau tertib. Kemudian hasil dari kemasan yang kalian buat, apakah dia bentuknya rapi atau tidak. Kedua, Mem akan nilai apakah kemasan yang kalian buat itu berkualitas atau tidak. Nah, sekarang Mem akan bagi kelompok. Jadi karena kebetulan yang hadir saat ini hanya 8 orang, Mem bagi dalam 2 kelompok saja ya. Yang pertama yaitu Geraldo Lucas, Geraldo, Anton, Alosius, Sergio. Mana? Angkat tangan coba. Ya, mereka kelompok 1. Kelompok 2 Alex, Somi, Alberta, Nurul. Coba angkat tangan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oh, tukaran. Alberta nanti supaya perempuan ada di antara perempuan di Alberta tukaran sama siapa? Saya dan Sergio. Hah? Sergio. Sergio ya. Sergio di kelompok berapa? 1. Alberta di kelompok 1, Sergio kelompok 2. Bisa? Oke. Kita masuk pada kegiatan inti, yaitu Mem akan menayangkan cara pembuatan apa? Paper bag ya. Tolong kalian perhatikan. Tangan dulu semua. Mem lihat kalian sudah ngantuk, sudah jam-jam begini, jadi paper bag yang akan kalian buat ini nantinya juga kalian bisa buat di rumah. Ketika mungkin di rumah lagi habis kemasan dari plastik ya, kantong plastiknya habis, atau kalian di rumah ingin memberi hadiah atau souvenir ke teman kalian, tanpa kalian pergi beli di toko, kalian bisa buat sendiri di rumah, betul nggak tidak? Iya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya untuk tayangan yang Mem sudah tayangkan tadi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Lanjut. Siap buat? Ya. Mudah? Ya. Oke ya, Mem tunggu ya. Oke, baik. Coba kalian, jadi HP yang kalian bawa itu tolong jangan digunakan untuk yang lain ya, hanya digunakan pada pelajaran yang ada instruksinya dari Mem ya. Jadi kalau Mem bilang buka untuk cari searching di Google tentang tugas-tugas yang lain itu bisa. Tetapi ketika kalian gunakan HP bukan untuk hal-hal yang baik atau bukan untuk pelajaran, tolong jangan digunakan. Bisa? Sekarang yang ada HP tolong coba buka di Google, coba searching di Google dulu tentang cara pembuatan paper bag. Semakin banyak referensi yang kalian dapat itu semakin baik untuk menambah pengetahuan kalian. Jadi yang Mem akan nilai yaitu pertama alat dan bahan, ya. Ada bawa alat dan bahan? Ada. Kemudian yang kedua Mem akan nilai proses kerja kalian, ya. Kemudian yang kedua kerapian dari hasil kerja kalian, yaitu paper bag yang sudah jadi. Mem akan lihat dia rapi atau tidak. Kemudian Mem akan lihat dan nilai kualitas dari paper bag yang kalian hasilkan. Kualitasnya bagus atau tidak? Bisa? Kelompok 1 kertas kado ada? Ada. Karton? Ada. Double tip atau perekat lainnya? Ada. Gunting? Ada. Pelubang kertas? Ada. Tali atau pita? Ada. Oke, penggaris? Ada.
kelompok di dalamnya. Kemudian petunjuk, coba kalian lihat, isilah identitas kelompok berdasarkan nama anggota kelompok. Di situ apa? Yang kedua, bacalah dan pahami langkah-langkah kegiatan dengan teliti. Ketiga, lakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang telah diberikan dan diskusikan bersama kelompokmu. Dan keempat, presentasi hasil kerja kelompok di depan kelas. Jadi kalian buat LKPD kalian berdasarkan apa? Petunjuk yang ada di LKPD kalian. Bisa? Nah, itu ada soal nomor 1 sampai 5. Nanti kalian kerjakan soal tersebut setelah kalian membuat paper bag. Waktu membuat kalian setengah jam, 30 menit. Bisa? Siap. Siap. Oke. Mulai dari sekarang, ya. Silakan. Bisa? Semangat ya. Kalau ada yang kurang mengerti, tanya di mem atau lihat di LKPD kalian itu. Proses kerjanya ada di LKPD kalian. Setelah kalian kerjakan soal-soal yang di LKPD, masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Oke, yang lain, ayo. Kalian kerjakan ya. Oke, silakan jawab ya. Setiap kelompok menjawab pertanyaan yang mengatasi di LKPD. Masing-masing kelompok coba mempresentasikan hasil dari apa? Diskusi kalian. Jadi tadi memang sudah nilai ya untuk produk kalian yang sudah jadi ini. Dan sekarang coba kelompok 2 dulu. Kelompok 2 membacakan hasil. Iya. Hasil diskusi kalian yang nomor 1. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Alex, Somi, Sergio, dan saya Nurul. Sebutkan produk seperti apa yang tepat untuk memasang paper bag, yaitu souvenir, baju, dan sepatu. Oke. Tadi katakan produk apa? Sepatu bisa, tas bisa, apa lagi? Souvenir ya, ketika kita mau kasih hadiah ke teman kita ya, bisa juga. Makanan bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Lanjut, nomor 2, kelompok 1 jawab. Soalnya nomor 2, mengapa kemasan paper bag disebut sebagai kemasan yang ramah lingkungan? Jawabannya, karena proses daur ulangnya lebih cepat. Oke, ada jawaban lain kelompok 1? Karena alasannya bisa didaur ulang. Ya, jadi tepuk tangan bersama. Jadi ya, jawaban nomor 2 itu pada dasarnya sama ya, benar ya. Alasan kenapa paper bag itu dikatakan ramah lingkungan, karena paper bag atau kemasan dari bahan kertas itu mudah didaur ulang. Jika dibandingkan dengan plastik, plastik itu membutuhkan beberapa tahun untuk bisa didaur ulang. Lanjut, soal nomor 3, kelompok 2, baca. Sebutkan 5 kelebihan menggunakan kemasan paper bag. Lebih terangkut, ramah lingkungan, mudah digunakan, harganya terjangkau, lebih kaku dan solid, proses pembuatannya lebih mudah. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1, jawaban
5 manfaat. Betul Bang? Satu, kemasan ini jauh lebih kuat, tidak mudah bocor, memiliki berbagai macam kegunaan. Oke ya, benar ya. Apa lagi? Sebutkan kekurangan menggunakan kemasan paper bag, yaitu mudah basah, mudah terbakar, dan mudah sobek. Oke ya. Tepuk tangan dulu untuk jawaban kelompok 2. Tentunya setiap produk yang kita hasilkan atau setiap barang yang kita hasilkan atau kita buat ada keuntungan dan kekurangannya. Nah, paper bag yang kita buat ini pasti ada kekurangannya. Itu satu apa? Mudah sobek, mudah basah ya. Kemudian apa lagi? Mudah terbakar. Mudah terbakar. Jadi hindari dari api. Kalau ada barang apa di dalam sini ya, souvenir yang kalian kasih atau mungkin sepatu mahal yang kalian beli, tiba-tiba kalian dekatkan dengan api ya pasti terbakar karena pembungkusnya apa? Dari kertas. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Mem minta kesediaan kelompok 2 Nurul untuk menceritakan pengalaman Nurul, artinya apa saja yang Nurul bisa dapat pada pelajaran kita saat ini. Tanpa hurufnya tidak apa-apa. Nanti bisa jadi paper bag terbuat dari ini dan kekurangannya. Dari pembelajaran hari ini saya sudah mengetahui adanya kelebihan dan kekurangan dari paper bag. Kelebihannya seperti ramah lingkungan, mudah digunakan, harga terjangkau, lebih kaku dan solid, proses pembuatan lebih mudah. Dan ada juga kekurangan dari paper bag tersebut yaitu mudah basah, mudah terbakar, dan mudah sobek. Bahannya sangat mudah didapat dan sangat eksklusif untuk dipakai. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi LKPD yang kalian buat, masing-masing kelompok itu akan dikumpul dan Mem akan periksa kembali. Kemudian yang kedua, laporan kegiatan kalian atau laporan hasil pembuatan paper bag kalian, Mem akan periksa kembali. Setelah pelajaran ini Mem akan kumpul ya LKPD serta laporan kalian. Bisa? Bisa. Oke. Dari pelajaran yang telah kita pelajari saat ini yaitu proses pembuatan apa? Paper bag ya. Itu sangat mudah atau tidak? Mudah. Sangat mudah. Kira-kira dari penjelasan Mem cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Ada yang lambat? Mungkin agak cepat. Oke, nanti Mem akan perbaikinya lagi ya. Jadi Mem minta maaf kalau mungkin penjelasan Mem agak cepat ya. Karena jadi Mem harus kejar untuk materinya supaya bisa terlaksana dengan baik. Anak-anakku, pertemuan kita akan segera berakhir dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi yang berbeda. Ini kelompok 1 punya ya, hasil pekerjaan dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ini hasil pekerjaan dari kelompok 2. Mana kelompok 2? Angkat tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih ya atas pekerjaan kalian. Tolong ketua kelas untuk siapkan kelas pelajaran kita sudah selesai. Diri. Terima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru.